Halo semua, selamat berjumpa lagi di Rumah Matematika bersama dengan saya, Herman Joyo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penerapan integral tak tentu. Teman-teman sekalian, ketika kita bicara tentang penerapan integral tak tentu, maka tidak lepas dari persoalan-persoalan yang berkait dengan yang pertama, persamaan garis singgung. Seperti kita ketahui, gradien garis singgung itu turunan pertama dari fungsi fx atau m sama dengan f aksen x. Sama dengan dy dx untuk x sama dengan x1. Nah, nanti persamaan kurvanya bisa kita tentukan dengan menggunakan y sama dengan integral dari f aksen x dx. Persoalan yang kedua berkait dengan kecepatan dan percepatan. Kita tahu turunan pertama dari jarak itu adalah kecepatan, maka nanti S jarak itu sama dengan integral dari Vt dt. Dan percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan, maka V sama dengan integral dari At dt. Ini yang akan kita bahas berkait dengan penerapan integral tak tentu. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, masalah yang berkait dengan persamaan garis singgung. Mari kita ingat kembali, secara geometris turunan fungsi y sama dengan fx dapat ditafsirkan sebagai gradien garis singgung kurva di titik x, fx. Misalkan titik P, x1, y1 terletak pada kurva y sama dengan fx, maka persamaan garis singgung kurva yang melalui titik P, x1, y1 adalah y min y1 sama dengan m kali x min x1. Dengan gradiennya m sama dengan f aksen x1 atau m sama dengan dy per dx untuk x sama dengan x1. Persoalannya kita balik. Apabila gradien garis singgung di sembarang titik yang terletak pada kurva diketahui, maka persamaan kurva dapat ditentukan dengan rumus pengintegralan. Mari kita lihat contohnya. Misalkan, gradien garis singgung di setiap titik yang terletak pada sebuah kurva adalah dy per dx sama dengan 6x min 2. Jika kurva tersebut melalui titik min 1,6, tentukan persamaan kurvanya. Untuk menjawab ini, y itu sama dengan integral dari dy dx. Atau y sama dengan integral dari 6x min 2 dx. Y sama dengan 3x kuadrat min 2x plus c. Dari mana? Kita ingat, integral dari 6x itu adalah x-nya naik 1 menjadi x kuadrat nanti menjadi pembagi 6 per 2 menjadi 3. Integral dari min 2 itu adalah min 2x nanti plus c. Sehingga kita dapatkan y sama dengan 3x kuadrat min 2x plus c. Nah, karena diketahui kurva itu melalui titik min 1,6, maka kita akan peroleh 6 sama dengan 3 kali min 1 kuadrat min 2 kali min 1 plus c. Ini diperoleh dari mana? Diperoleh dengan cara mensubstitusi titik min 1,6 ke dalam y sama dengan 3x kuadrat min 2x plus c. Kita tinggal mengganti saja, y-nya kita ganti dengan 6, kita ganti, kemudian x-nya itu kita ganti dengan min 1. Maka kita peroleh 6 sama dengan 3 kali min 1 kuadrat min 2 kali min 1 plus c. Ini sama dengan 6 sama dengan 3 plus 2 plus C. Nanti kita peroleh
C sama dengan 1. Diperoleh dari 6 dikurangi 5. Sehingga persamaan yang dimaksud adalah Y sama dengan 3X kuadrat min 2X plus 1. Ini diperoleh dari mana? Karena tadi C-nya itu sama dengan 1 ya. C di sini kita ganti saja dengan 1. Maka diperoleh Y sama dengan 3X kuadrat min 2X plus 1. Mari kita lihat masalah yang kedua berkait dengan kecepatan dan percepatan. Kecepatan gerak suatu benda dapat dinyatakan sebagai V sama dengan ds per dt. Dan percepatannya dapat dinyatakan dengan A sama dengan dv per dt sama dengan d per dt kali ds per dt. Ingat, V tadi adalah ds per dt. Ini kita ganti, V di sini kita ganti dengan ini, sehingga diperoleh D kuadrat S per dt kuadrat. Nah, jika jarak yang ditempuh itu S merupakan fungsi waktu T, maka dengan menggunakan notasi lain dapat dinyatakan kecepatan itu sebagai V sama dengan S aksen T, dan percepatan itu A sama dengan S double aksen T. Jika kecepatan benda pada saat T dan posisi benda pada saat T1 diketahui, maka posisi benda pada saat T dapat diketahui dengan menggunakan rumus pengintegralan. S sama dengan integral Vt dt. Jika percepatan benda pada saat T dan kecepatan benda pada saat T1 diketahui, maka kecepatan benda pada saat T dapat diketahui dengan menggunakan rumus pengintegralan V sama dengan integral AT dt. Kita lihat contohnya. Suatu benda bergerak dengan kecepatan V meter per detik. Pada saat T detik, kecepatan benda dinyatakan dengan persamaan V sama dengan 6 min T. Pada saat T sama dengan 4, posisi benda berada pada jarak 40 meter dari titik asal. Tentukan posisi S sebagai fungsi waktu T. Untuk menjawab ini, kita ingat S itu sama dengan integral Vt dt. Karena V itu sama dengan 6 min T, maka nanti S itu sama dengan integral 6 min T dt. Kita integralkan, hasilnya adalah 6T min setengah T kuadrat plus C. Integral dari ini, 6 itu adalah 6T, T pangkatnya naik 1, jadi 2, 2 nanti menjadi pembagi, jadi setengah. Jadi integral dari 6 min T dt itu adalah 6T min setengah T kuadrat plus C. Pada saat T sama dengan 4 detik, S-nya diketahui sama dengan 40 meter. Sehingga 6 kali 4 min setengah kali 4 kuadrat plus C sama dengan 40. Ini tinggal mensubstitusi saja. T-nya, T di sini kita substitusi dengan 4, S di sini kita substitusi dengan 40. Sehingga nanti 6 kali 4 dikurangi setengah kali 4 kuadrat ditambah C sama dengan 40. Bilanya bila 24 min 8 plus C sama dengan 40. Maka kita peroleh C-nya sama dengan 24. Sehingga posisi benda S sebagai fungsi waktu T adalah S sama dengan 6T min setengah T kuadrat plus 24. Nah, 24 itu diperoleh dari mengganti C di sini dengan 24. Jadi kita peroleh ini. Gampang ya? Oke, agar lebih jelas, silakan teman-teman melihat latihan. Ini latihan pertama. Kalau gradien garis singgung di setiap titik yang terletak pada sebuah kurva adalah dy dx sama dengan 10x plus 2, jika kurva tersebut melalui titik 2,12, persamaan kurvanya seperti apa? Yang kedua,
Kalau sebuah benda bergerak dengan kecepatan V meter per detik dan pada saat T detik ditentukan oleh persamaan V sama dengan 4T plus 1, pada saat T sama dengan 1 detik diketahui posisi benda S sama dengan 8 meter, persamaan posisi benda S sebagai fungsi waktu T itu seperti apa? Nah, ini yang harus teman-teman coba untuk semakin memahami bagaimana penerapan integral tak tentu yang berkait dengan persamaan garis singgung dan kecepatan dan percepatan benda. Baik teman-teman, kira-kira demikian tadi pembahasan kita berkait dengan penerapan integral tak tentu. Secara umum nanti penerapan integral tak tentu itu berkait dengan persamaan garis singgung. Kalau kita punya gradien M sama dengan F aksen X sama dengan dy per dx, maka nanti persamaan kurvanya adalah Y sama dengan integral F aksen X dx. Yang kedua berkait dengan kecepatan dan percepatan. S itu sama dengan integral Vt dt, dan V itu adalah integral dari At dt. Demikian pembahasan kita berkait dengan penerapan integral tak tentu. Semoga membantu Anda dalam memahami tentang integral tak tentu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Sampai jumpa.